Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Salawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, sholat dalam Islam merupakan salah satu tiang agama yang keberadaannya amat sangat penting. Oleh karenanya, wajib bagi umat Islam untuk melaksanakan sholat fardu 5 waktu. Perintah ini sudah tertera di dalam rukun Islam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Islam dibangun di atas 5 tiang: syahadat la ilaha illallah dan Muhammad Rasulullah, menegakkan sholat, memberikan zakat, haji dan puasa Ramadan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Oleh karena itu, sholat merupakan pondasi agama yang harus selalu dikokohkan keberadaannya. Lalu apa saja dosa yang diterima bagi seorang muslim yang sudah meninggalkan sholat 5 waktu? Berikut 17 dosa saat meninggalkan sholat 5 waktu. Yang pertama, mendapat dosa lebih besar dari dosa lain. Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah berkata, kaum muslim bersepakat bahwa meninggalkan sholat 5 waktu dengan sengaja adalah dosa besar, yang paling besar dari dosa membunuh, merampas harta orang lain, berzina, mencuri dan minum minuman keras. Ini mengartikan jika seseorang yang sudah meninggalkan sholat dengan sengaja atau tidak sengaja harus siap menerima hukuman yang bahkan jauh lebih besar dari dosa lainnya, sebab masuk ke dalam jenis dosa besar dalam Islam. Lalu yang kedua, meninggalkan sholat karena malas. Apabila seorang muslim meninggalkan sholat karena malas, namun tetap yakin betapa pentingnya sholat dan wajibnya sholat, maka ada 3 pendapat di antara para ulama mengenai hal ini, yakni harus dibunuh karena dianggap sudah murtad atau keluar dari Islam. Pendapat kedua adalah menyatakan jika seseorang yang meninggalkan sholat harus dibunuh dengan cara hukuman had, akan tetapi tidak dihukumi kafir. Dan pendapat ketiga adalah fasik atau sudah berbuat dosa yang besar dan harus dipenjara sampai mau melaksanakan sholat. Yang ketiga, akan menemui goya kecuali bertaubat. Seseorang yang sudah meninggalkan sholat dan mengikuti hawa nafsu dunia, maka kelak akan menemui goya, kecuali jika sudah melakukan pertaubatan, seperti melakukan sholat taubat, beriman, dan juga memiliki amal soleh. Goya sendiri merupakan sungai di Jahannam yang memiliki makanan sangat jijik dan sangat dalam tempatnya, yang menjadi tempat bagi orang yang tidak mau sholat dan hanya mengikuti syahwat atau hawa nafsu. Yang keempat, bukan merupakan saudara seiman. Allah juga sudah memberikan peringatan dan menghubungkan antara persaudaraan yang terjalin dengan sesama muslim yang sudah menjalankan sholat. Apabila sholat tidak dikerjakan, maka ini mengartikan jika orang tersebut bukanlah saudara seiman, dan konsekuensi yang harus diterima bukan mukmin, sebab mukmin adalah saudara. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Quran surah Al-Hujurat ayat 10. Yang kelima, melakukan kesyirikan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika yang menjadi pemisah di antara seorang hamba dengan kekufuran dan juga keimanan adalah sholat, jika sholat ini sudah ditinggalkan,
maka ini mengartikan orang tersebut adalah melakukan syirik. Yang keenam, sudah menjadi orang kafir. Seorang muslim yang sudah meninggalkan sholat 5 waktu, maka tidak menjadi bagian dari Islam, dan hukumnya adalah kafir atau sudah keluar dari Islam, seperti yang sudah disepakati para sahabat yang dikatakan oleh Ibnu Qayyim dalam kitab As-Shalah. Yang ketujuh, berada 30 tahun dalam neraka. Seseorang yang meninggalkan sholat subuh, maka nantinya akan masuk ke dalam neraka selama 30 tahun, yang berarti sama dengan 60.000 tahun saat di dunia. Dan ini terjadi jika satu kali saja meninggalkan sholat, sehingga dilipat gandakan jika dilakukan selama beberapa kali, dan menjadi salah satu dosa meninggalkan sholat subuh. Yang kedelapan, dosa sama besar dengan membunuh. Seseorang muslim yang meninggalkan satu kali saja sholat asar yang merupakan salah satu dari sholat 5 waktu, maka dosanya sudah sama besar dengan membunuh 10.000 umat muslim, sehingga jika dilakukan secara berulang kali, ini mengartikan kita sudah banyak membunuh umat muslim. Lalu yang kesembilan, dosa sama dengan berzina dengan orang tua. Seorang muslim yang sudah meninggalkan sholat maghrib sebanyak satu kali saja, maka dosanya sudah sama seperti berbuat zina dengan orang tua. Kesepuluh, tidak mendapat ridha Allah. Meninggalkan salah satu sholat 5 waktu, yakni sholat isya, akan mendapatkan dosa, yaitu tidak akan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam segala hal selama di bumi dan di bawah langit, serta tidak mendapat nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk makan dan minum. Kesebelas, siksa sakaratul maut lebih berat. Seseorang muslim yang meninggalkan sholat 5 waktu akan mendapatkan siksa saat sakaratul maut, yakni akan menghadapi sakaratul maut dalam keadaan yang sangat hina, meninggal dalam keadaan lapar, dan juga meninggal dalam keadaan haus. Kedua belas, siksa dalam alam kubur lebih besar. Seorang muslim yang sudah meninggalkan sholat 5 waktu juga akan mendapatkan dosa besar dan akan disiksa dalam alam kubur yang lebih besar dibandingkan dengan orang yang tidak meninggalkan sholat 5 waktu. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menyempitkan kuburannya dalam keadaan yang paling sempit, dan kuburannya akan sangat gelap, serta akan terus disiksa tiada henti sampai akhirnya hari kiamat datang. Ketiga belas, siksa meninggalkan sholat saat bertemu Allah. Umat muslim yang meninggalkan sholat 5 waktu juga akan mendapat siksa pada saat nanti ia bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana ia akan dibelenggu oleh malaikat, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan memandang orang tersebut dengan kasih sayang, dan tidak akan memberi ampun atas semua dosa yang dilakukannya, sehingga akan mendapatkan azab yang sangat pedih di neraka. Keempat belas, siksa dunia meninggalkan sholat fardu. Seseorang yang meninggalkan sholat fardu akan mendapatkan 6 macam siksa selama hidup di dunia, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengurangi berkat umur orang tersebut, dipersulit urusan rezeki, menghilangkan tanda atau cahaya dari wajahnya, tidak mendapatkan tempat dalam Islam, amal kebaikan tidak akan menghasilkan pahala, dan juga tidak akan dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala meskipun sudah memanjatkan doa agar keinginan tercapai sekalipun. Yang ke-15, mendapatkan kemurkaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seseorang yang meninggalkan sholat 5 waktu secara sengaja, tidak sengaja, malas atau alasan lainnya, juga akan mendapat kemurkaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga akan mendapatkan kehinaan tidak hanya di dunia namun juga di akhirat,
sehingga sudah bisa dipastikan menjadi salah satu orang yang tidak sukses baik di dunia maupun akhirat. Ke-16, digantung dengan rantai sepanjang 7 hasta. Dalam sebuah riwayat dikatakan, jika siksaan yang akan diterima bagi mereka yang meninggalkan sholat sangatlah kejam, di mana langit akan terbuka dan malaikat akan datang sambil membawa rantai sepanjang 7 hasta yang akan digunakan untuk menggantung orang yang tidak melaksanakan sholat. Tidak berhenti sampai di sini, namun akan dimasukkan juga rantai tersebut melalui mulut dan dikeluarkan lewat duburnya, dan malaikat juga akan mengumumkan jika itu merupakan balasan bagi orang yang sudah menyepelekan perintah yang sudah Allah berikan. Kemudian yang ke-17, lebih besar dari dosa zina. Zina yang sudah dilakukan seseorang sebelum ia menikah, maka akan dirajam di hadapan penduduk sebanyak 100 kali. Apabila yang berbuat zina dilakukan pada kehidupan setelah menikah, maka hukumannya adalah seseorang yang sudah menikah akan dirajam sampai mati. Meskipun dosa zina adalah dosa yang paling besar dan dianggap sangatlah hina, akan tetapi masih bisa diampuni meskipun merupakan hal yang sulit dan harus melakukan amalan penghapus dosa zina. Perlu diketahui, jika meninggalkan sholat 5 waktu lebih besar 1000 kali dari dosa zina dalam Islam tersebut, dan nantinya akan mendapatkan hukuman berupa murka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, demikian pembahasan yang bisa diberikan mengenai 17 dosa saat meninggalkan sholat 5 waktu. Semoga bermanfaat untuk kita semua, dan semoga dengan ini semua bisa mengingatkan baik itu kerabat, saudara, dan sahabat mengenai bahaya dari meninggalkan sholat 5 waktu. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab. Demikian yang bisa saya bagikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.